Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang kembali di channel Edian. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat seperti biasa ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas topik tentang pertidaksamaan logaritma. Nah, bentuk dari pertidaksamaan logaritma itu tandanya yang namanya pertidaksamaan, berarti tidak boleh ada tanda sama dengan ya. Berarti harus ada tanda lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar, atau lebih kecil. Nah, ini poinnya yang pertama nih bentuknya lebih besar sama dengan ya. Atau bentuk lebih besar ya. Nah, jadi untuk A lebih besar 1 ya. Untuk A ini lebih besar 1, maka tandanya ini tetap sama. Jadi kalau ini lebih besar sama dengan, ini juga lebih besar sama dengan. Kalau ini tandanya lebih besar, berarti tandanya juga lebih besar ya. Nah, untuk A berada di antara 0 dan 1. Jadi contohnya setengah, ya, setengah, seperempat, sepertiga, ya. Berarti tanda lebih besar sama dengan ini berubah jadi lebih kecil sama dengan. Oke. Nah, atau tanda lebih besar bisa ubah jadi lebih kecil. Nah, sekali lagi ya. Untuk A lebih besar 1, ya, maka tanda pada soal lebih besar sama dengan, ini juga lebih besar sama dengan. Namun, jika A-nya ini nilainya antara 0 dan 1, maka jika di soalnya lebih besar sama dengan, ini akan berubah jadi lebih kecil sama dengan. Atau ketika di soalnya lebih besar, maka ketika A berada di antara 0 dan 1, maka tandanya jadi lebih kecil. Kalau A-nya lebih besar 1, berarti tandanya tetap sesuai soal. Oke? Nah, syarat numerus seperti biasa, ini Fs ini tidak boleh minus ya. Fs dan Gs ini harus lebih besar 0 ya. Nah, bentuk yang kedua, ini A logaritma Fs lebih kecil sama dengan A logaritma Gs, atau lebih kecil ya. Nah, poin yang pertama, jika A lebih besar 1, maka ini tetap sama ya. Lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan. Jadi kalau lebih kecil tetap lebih kecil. Nah, poin yang kedua, untuk A berada di antara 0 dan 1, ya, jika A-nya ini berada di antara 0 dan 1, maka ini lebih kecil sama dengan berubah jadi lebih besar sama dengan. Sementara jika di soal lebih kecil, maka tandanya akan berubah jadi lebih besar. Nah, ini tergantung soalnya ya, tergantung nilai A-nya nanti ya. Nah, untuk syarat numerusnya tetap sama, Fs dan Gs itu harus lebih besar dari 0 ya. Nah, untuk penyelesaian pertidaksamaan logaritma, iriskan syarat numerus dengan penyelesaiannya. Nah, biar lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2 kali logaritma X lebih kecil sama dengan logaritma buka kurung 2x tambah 5 tambah 2 kali logaritma 2. Nah, ini kita tulis kembali soalnya. Nah, seperti yang kita ketahui sifat logaritma ini bahwasanya ini 2 kali, ini duanya nih bisa lempar ke jadi pangkat ya. Jadi misalnya logaritma A pangkat N. Nah, pangkat N ini boleh tarik ke depan. Jadinya N kali logaritma A. Oke. Nah, jadi ini 2 kali logaritma S, ini 2 kali logaritma S ya. Berarti N kali log A ini bisa, N-nya ini bisa lempar kembali jadi pangkat. Begitu juga ini 2 bisa dilempar jadi pangkat. Nah, jadinya logaritma X pangkat 2 lebih kecil sama dengan logaritma 2x tambah 5 tambah logaritma ini juga sama lempar jadi pangkat 2 pangkat 2. Oke. Nah, setelah itu ini logaritma X kuadrat lebih kecil sama dengan ini logaritma, ini logaritma. Ini ada simbol tambah ya. Ini perhatikan baik-baik ya, ada simbol tambah ya. Berarti ini 2 pangkat 2 tinggal tulis kembali 4. Nah, karena ada simbol tambah, nanti logaritma ini isinya ini 2x tambah 5 bisa dikali dengan 4 ya. Nah, jadinya 2x tambah 5 kali 4 ya. Lalu kali masuk. 4 kali 2s, 8s. Tambah 4 kali 5, 20. Nah, setelah itu nih logaritma ini bisa coret ya. Nah, hasilnya jadi X kuadrat lebih kecil sama dengan 8s tambah 20. Nah, setelah itu pindah tempat. Jadinya X kuadrat kurang 8s kurang 20 ya. Lalu kita faktorkan.
Dapatnya ini adalah X kurang 10 dikali dengan X tambah 2 ya. Nah, setelah itu kita perhatikan, ini X min 10 sama dengan 0, berarti X-nya 10. X tambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. Lalu kita buat garis bilangannya, kita urutkan dari kecil ke besar, berarti min 2 duluan, baru angka 10 ya. Nah, kita urutkan dari min 2, lalu ke 10. Nah, setelah itu, karena ini positif, berarti bisa pos, min, pos, atau boleh memakai uji titik ya. Nah, setelah itu gimana? Nah, setelah itu kita perhatikan tanda yang ini, lebih kecil sama dengan. Ini ada sama dengan ya. Berarti ini harus bulat berisi, ini bulat berisi ya. Karena lebih kecil, berarti arsirannya adalah arsir yang negatif ya. Kita arsir yang negatif. Nah, maka ini yang negatif tinggal di arsir. Nah, sehingga ini min 2 lebih kecil sama dengan S, lebih kecil sama dengan 10. Ya, dapatlah nih yang pertama ya, pertidaksamaan yang pertama. Nah, setelah itu masih ada syarat berikutnya, yaitu syarat numerus. Nah, syarat numerus itu bahwasanya Fx harus lebih besar 0 ya. Jadi ini S ini harus lebih besar 0, dan GS juga harus lebih besar 0. Dan ini 2S tambah 5 harus lebih besar 0 ya. Jadi 2S tambah 5 lebih besar 0, maka S-nya itu lebih besar min 5 per 2 ya. Karena ini pos 5 dipindah jadi min 5, 2 kali pindah jadi bagi 2. Nah, setelah dapat poin pertama, pertidaksamaan yang pertama, pertidaksamaan yang kedua udah dapat, pertidaksamaan yang ketiga udah dapat, kita harus iriskan. Nah, ini lebih besar 0 berarti garisnya seperti ini ya. Lebih besar 0 ya. Ini 0. Ini bulat kosong karena ini nggak ada garis bawah ya. Ini juga sama, ini arahnya ke kanan ya. Cuma ini min 5 per 2 ya nilainya ya. Nah, setelah itu dari 3 gambar ini ya, 3 gambar ini kita coba iriskan. Kita cari arsiran yang paling banyak. Nah, dalam membuat irisan ini, yang perlu diperhatikan, kita harus mengurutkan dari angka terkecil ke angka terbesar ya. Nah, jadi ada angka 0, ada angka min 5 per 2, ada angka min 2, dan ada angka 10. Nah, kita urutkan dari kecil ke besar ya. Ini min 5 per 2, ya, min 2,5 ya. Lebih kecil dari min 2, setelah itu disusul oleh angka 0, dan disusul oleh angka 10. Nah, perhatikan bulat kosong dan bulat berisi ya. Di sini min 2 sama 10 nih bulat berisi. Min 2 sama 10 bulat berisi. Lalu ini kotakkan. Nah, ini tinggal kotakkan ya. Nah, ini tinggal kotakkan. Oke. Nah, setelah itu disusul oleh S lebih besar 0. S lebih besar 0 berarti bagian sini ya. Arahnya ke kanan ya. Nah, ini ke kanan. Nah, berarti daerah sini udah 2 kali arsiran ya. Setelah itu disusul oleh yang pertidaksamaan yang ketiga. Ini lebih besar dari min 5 per 2 ke arah kanan. Ya, ini ya. Min 5 per 2 ke arah kanan ya. Nah, berarti yang arsiran paling banyak itu berarti di area ini ya. Nah, ini arsiran paling banyak ya. Nah, sehingga jawabannya itu adalah HP-nya ya. HP-nya dari poin 1, 2, dan 3 itu adalah 0, lebih kecil S, oke, dan S ini lebih kecil sama dengan 10 ya. Atau boleh baca S itu lebih besar dari 0 ya. Tetapi S itu lebih kecil atau sama dengan 10 ya. Next, contoh nomor 2. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 log X tambah 2 tambah 2 log X kurang 5 lebih kecil 3 adalah. Nah, kita perhatikan ya, 2 log pada soal nomor 1 ya, 2 log pada soal nomor 1 itu berbeda dengan 2 log pada soal nomor 2 ya. Jadi pada soal nomor 1, 2 kali log S ini, 2-nya ini bisa dijadikan log X pangkat 2 karena ini 2 kali. Sementara pada soal nomor 2 nih 2 log nih bukan 2 kali log ya. Ini 2 lognya nih 2 kecil ya. Jadi berbeda dengan soal nomor 1 ya. Oke. Nah, ini solusinya. Ini kita perhatikan, ini 2 log sama ya. Ini simbolnya adalah tambah ya. Sehingga ini bisa langsung dikali. Berarti 2 log X tambah 2 dikali dengan X kurang 5.
Nah, ini kenapa bisa 2 logaritma 8? Jadi kita harus buat jadi 2 log, karena di ruas kiri ini 2 log, berarti ruas kanan juga harus 2 log ya. Jadi 2 log berapa supaya dapat 3? Yang pastinya ini harus angka 2 ya. Jadi kalau ini kamu pakai angka 2, di sini juga harus angka 2. Lalu kita perhatikan, di sini ada angka 3. Berarti kita harus tulis di sini 3. Karena ini 3 dipindahkan ke depan, jadinya 3 kali 2 log 2. 2 log 2 itu kan 1 ya. Jadi 3 kali 1 itu 3. Jadi ini saya nggak mengubah soal ya. Karena ini 3, gimana kita mengubah jadi bentuk logaritma tetapi hasilnya tetap 3. Jadi yang paling cocok 2 log 2 pangkat 3 ya. Nah, 2 pangkat 3 itu 8. Ini kita tulis 8. Oke, setelah itu ini 2 log sama 2 log ini kita bisa coret ya. Nah, sehingga dapatnya itu X tambah 2 kali X kurang 5 lebih kecil 8 ya. Nah, setelah itu kita perhatikan. Ini kita bisa kali masuk ya. X kuadrat kurang 3X kurang 10. Nah, ini 8-nya pindah ke ruas kiri jadinya minus 8. Nah, sehingga hasilnya setelah dapat difaktorkan ya. Min 6 kali 3 min 18. Selisihnya itu harus min 3 ya. Nah, dapatlah X yang 6 dan X yang satu lagi adalah minus 3. Nah, setelah itu kita harus urutkan dari yang terkecil ke terbesar ya. Ini min 3, ini 6. Nah, karena ini positif X, ini juga positif X, berarti cara cepatnya di sini bisa pos min pos. Atau boleh memakai uji titik ya, untuk mendapatkan pos min pos ya. Nah, jadi ini triknya, kalau sini positif, itu biasanya pos min pos ya. Kalau sini minus, sini positif, biasanya min pos min ya. Nah, ini karena tandanya ini lebih kecil ya, nggak ada garis bawah ya. Berarti ini bulat kosong, ini juga bulat kosong. Karena lebih kecil, berarti kita harus arsir yang negatif ini ya. Nah, berarti yang pertidaksamaan pertama nih kita dapat min 3 ya, lebih kecil S, lebih kecil 6 ya. Atau S berada di antara min 3 dan 6 ya. Nah, next, syarat numerus. Nah, syarat numerus itu harus lebih besar 0. Jadi, S tambah 2 ini harus lebih besar 0. Sehingga S-nya itu lebih besar min 2 ya. Nah, ini kita buat garis ya, ini min 2. Ini ke kanan ya, karena lebih besar. Berikutnya, X kurang 5 lebih besar 0. Berarti jadinya X lebih besar 5 ya. Ini ya, X kurang 5 dan X tambah 2 ya. Ini dua-duanya harus lebih besar 0 ya. Itu syarat numerusnya ya. Nah, ini dapat, kita buat gambar lagi. Ini ke arah kanan, karena lebih besar ya. Ini 5. Nah, setelah itu, ini kita harus cari irisannya. Nah, dalam mencari irisan, kita urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Jadi, angka-angka ini ada min 3, ada 6, ada min 2, ada 5. Ya, kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar ya. Jadi min 3, min 2, 5, kemudian disusul oleh angka 6. Nah, setelah itu kita gabungkan ini semua gambarnya. Jadi ini min 3, 6 ya. Min 3, 6. Nah, ini kita kotakkan ya. Ini semuanya bulat kosong ya, karena ini tandanya ini lebih kecil, nggak ada garis bawah ya. Nah, ini juga nggak ada garis bawah ya. Nah, setelah itu kita perhatikan 2. Nah, ini 2-nya nih min 2 ya. Min 2 ini ke kanan. Nih, kita arsir. Min 2 ke kanan. Nah, yang bagian daerah sini udah 2 kali arsiran ya. Berikutnya nih, X lebih besar 5. Nah, nih, X lebih besar 5. Berarti yang ini ya. X lebih besar 5. Ke kanan juga. Berarti arsiran yang paling banyak itu adalah di daerah yang bagian ini ya, yang di lingkar ya. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan HP yang memenuhi poin 1, 2, dan 3 itu adalah X berada di antara 5 dan 6 ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih memahami konsep tentang pertidaksamaan logaritma, silakan kerjakan latihan berikut dan jangan lupa memberikan jawaban akhir di kolom komentar. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar, stay healthy, and see you again.